Oke Tio, apa kabar? Baik Mas. Ya. Mana nih kabarnya Mas? Lama nggak ketemu nih. Kita sekarang di channel baru. Channel baru ya? Sudut Warga. Ya. Jadi kita akan membahas tentang seputar persoalan-persoalan sosial, kemudian juga ya sebenarnya berkaitan juga ya dengan Ya kondisi real di Jakarta lah. Iya. Pokoknya panggilannya fenomena Jakarta. kehidupan di Jakarta. Betul, ya. betul. Jadi Sudut Warga ini sebuah podcast yang akan membahas tentang fenomena kehidupan di Jakarta. Betul. Pasti dimensinya banyak, ada sosial, ekonomi, politik ya. Ya UMKM atau segala UMKM, macam. apapun lah ya. Ya. Kira-kira apa nih yang kita bahas hari ini? Yang kalau kita perhatikan di media ini kan Mas Pram dan Bang Dul ini kan hampir setahun ya? Belum ya? Belum, masih jauh Mas. Kan dia baru dilantik Februari kemarin. Februari, berarti masih berapa? Sekitar 6 bulan lah. 6 bulan lah ya. Iya. Masih baru lah ya. Masih baru, Ya. masih baru. Tapi boleh dong kita kritisi dikit-dikit lah ya. Boleh lah. Kita kan kita juga perlu namanya mengkritik sebagai warga Jakarta juga. Iya, kan. masukan-masukan lah ya. Masukan yang membangun lah ibaratnya lah. Ya, kalau kita baca berita-berita ini ada yang menarik loh, yang berkaitan dengan birokrasi di Pemprov DKI ya. Yes. Saya baca agak kaget ya, waktu itu kan kalau nggak salah ada kasus yang melibatkan pejabat di DKI. Sekda. Iya. Apa ceritanya gimana itu? Itu memang beritanya ya nggak baru-baru banget, tapi masih relevan sampai saat ini. Iya, iya. Dan gua manggil gua aja ya nggak apa-apa ya Mas ya. Gua melihat kasusnya kayak menguap gitu di KPK, namanya Bang Sekda Marullah Matali itu. Iya, kan. iya. Itu kasusnya gimana sih? Jual jabatan Mas, gosipnya ya. Itu bener apa enggak? Masih diselidikin sama KPK, dia jual jabatan. Dia dilaporkan katanya belum ditindaklanjuti ya? Iya belum itu. Jadi udah dilaporkan ke KPK. Lapornya siapa itu? Kurang tahu juga, kayaknya warga Jakarta itu sendiri apa pejabat anonim deh. Kayaknya di sini juga aku baca nih ya. Ini kan santai aja ya Mas ya. Jadi belum ketahuan siapa yang ini. Belum tahu siapa yang lapor ini sumbernya masih di Berita 1 ya. Iya. Dan tapi jelas-jelas kan sumber kita bukan sumber yang rumor ya. Iya, jadi ini Berita 1 loh, berita mainstream Mas. Ada berita yang resmi lah. Benar. Ini. Nah, dia ini dilaporkan ke KPK terkait dugaan nepotisme dan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI. Udah pasti Pemprov DKI. Apa aja jabatan yang diperjualbelikan dia tuh? Ya mungkin ya AS di lingkungan AS lah Mas. Ya, kan saya juga cuman tahu ya apa sih waktu itu buat jabatan promosi atau apa. Promosi jabatan promosi gitu ya. Jabatan biasanya kan di kalangan kadis atau apa. Itu rumornya sih begitu ya. Tapi ini jadi PR untuk Mas Pram dan Bang Dul biar praktek-praktek nepotisme begini nih bisa ditekan gitu. Tekan lah ya. Kalau zero ya mungkin susah Mas. Susah lah ya. Susah. Tapi setidaknya harus minimalisir lah ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak hanya itu ya. Saya dengar juga yang berkaitan dengan rekrutmen untuk ada PPSU yang kemarin. Sempat viral itu di TikTok. Iya. Itu yang gua pernah share ke lu Mas. Yang Mas, ini kayaknya rekrutmen PPSU kayaknya banyak orang dalam gitu kan. Yang TikTok Kebayoran Lama atau apa atau yang gua lupa nama channel TikToknya, tapi dia bilang ada nih, dan ada komentar bener nih ada ordal gitu kan. Padahal seleksinya transparan, tapi kok masih ada ordal. Nah ini jadi PR buat Mas Pram dan Bang Do juga Mas. Nggak cuma si Sekda DKI yang Marullah Matali, tapi juga terkait rekrutmen PPSU itu Mas. Karena aku dengar gini, jadi modusnya begini, ada jadi dari kelurahan itu sebagai perekrut itu sudah punya nama-nama gitu. Jadi misalkan kuotanya 4 gitu kan. Ya. Tapi yang dilempar ke bursa kerja rekrutmen itu cuma 1. Saya dengar begitu gitu. Dan itu modus yang serupa juga di proses rekrutmen untuk petugas Dinas Kebakaran atau Damkar DKI. Nah, tapi itu memang rumor-rumor ya. Masih rumor sih, tapi gua waktu itu ngelihat di FYP kan, kaget juga. Katanya Mas Pram Bang Dul transparan nih merekrut PPSU ya. Tapi kok ada berita begini dari warganet, dan itu yang menyebarkan nggak cuma 1-2 akun, lebih dari 2 lah. Ibaratnya kan
bukan berarti hoax kan. Setidaknya artinya nggak ada asap kalau nggak ada api ya. Betul. Jadi ibaratnya kita kan sebagai warga masyarakat kan monitoring kan. Jadi apa yang ada di TikTok tersebut, apa yang di sosmed tersebut harusnya menjadi pekerjaan rumah Mas Pram dan Bang Du beserta staf khususnya dan tenaga ahlinya. Staf komunikasi temenmu itu kali. Nggak, no comment kalau itu Mas. Kalau itu gue no comment dah. Ya pasti kita mendorong Mas Pram Bang Dul itu ya apapun namanya rekrutmen ya. Apalagi di saat Indonesia atau Jakarta begini ekonominya masih mandek gitu kan. Dan banyak PHK sana sini, orang PPSU banyak juga Mas yang sarjana Mas. Kasian juga ya. Ya selain Ojo PPSU Mas. Jadi daya tarik juga sama Damkar. Jadi sekarang ini ya di PPSU itu antara lulusan SD, SMP, SMA, sarjana berebut posisi Iya, yang penting bisa baca, nulis, berhitung, kalistung lah. Enggak bisa nyapu lah. Iya, begitu. Masa nyapu nggak bisa. Masalahnya Mas, ya di PPSU sebenarnya gajinya lumayan bagus. Iya Mas. sih, katanya gitu. UMR Jakarta lah ya. UMR Jakarta kan 5,5 atau 5 sekian lah ya. 5 lebih lah. 5 kan lebih lumayan lah. Itu. Iya lumayan lah. Daripada Lumanyun. Ya memang kerjanya sih nggak kayak orang kantoran lah ya. Yang rapi, bersih, ber-AC. Iya. Tapi kan di saat orang nyari pekerjaan susah yang sekarang ini kan kondisi ekonomi nasional itu kan juga tidak baik-baik saja. Sementara di masyarakat bawah sosial ekonominya juga tertekan sekarang. Betul. Ya ngomong Bu Sri Mulyani juga ngejar pajak semua kan sekarang. Apa aja dipajakin. Jangan nanti duitnya UMR itu habis buat bayar pajak. Jangan-jangan kita ibaratnya mau apa ya, buang air besar juga dipajakin lagi nanti. Iya. Ya dipajakin sih, tapi pajak lokal. Kalau ke pasar-pasar itu kan bayar 2.000. Iya, retribusi ya. Di beberapa mall itu udah pakai QRIS tuh bayarnya. Wah, gile. Ada di Senen itu, pasar Senen itu. Makin canggih ya. Iya, pakai QRIS. Jadi IKIS itu 2.000. Tapi bagus sih, transparan sih gitu ya. Betul. Harus memang begitu sih namanya. Ya, kita berharap gini nih Mas. Jadi kayak Pak Sekda DKI ini Marullah Matali itu terlepas benar apa enggaknya kita mendorong KPK lah. Kalau KPK nggak mau dibilang lemah atau gampang disetir ya proses aja. Kalau misalnya kan Pramono, Mas Pram dan Bang Dul kan berkomitmen kan tidak ada lagi namanya KKN gitu kan. Jadi semua segala transparan, ditambah kayak PPSU juga kan. Dan dibuka katanya buat berapa ribu ya? 1.000 lebih. 1.000 ya. Kita bukan masalah jumlah ya, tapi transparansi dari rekrutmen itu. Jadi kan kasihan juga orang udah capek-capek tuh bikin PPSU atau Damkar tuh nggak cuman ngasih CV nggak loh. Mereka harus punya surat kesehatan, surat bebas narkoba, surat berkelakuan baik. Itu biaya bos. SKCK termasuk? Masuk. Harusnya SKCK hapus dong Mas. Paling nggak ini ya, minimal bikin nih ya sekitar 200-300 lah tergantung apa layanan vaskesnya di mana gitu. Kalau SKCK ngapain Mas? Wong koruptor aja bisa masuk DPR, masa buat PPSU Damkar butuh SKCK? Ya realitanya kayak gitu, harus gimana gitu. Itu kan memang misalnya prosedur yang sudah dipakai ya selama beberapa, ya mungkin konsultannya kan minta begitulah ya. Ya paling nggak ngasih masukan kepada Polres juga. Iya. Kan lumayan kalau satu orang misalnya 50 sampai gocap. Kalau yang sehari dapatnya 100 kan lumayan. Iya sih. Buat uang rokok, uang kopi. Ya nggak apa-apa sih kalau itu memang ada output yang diberikan lah gitu ya. Input outputnya jelas lah gitu. Betul. Apa-apa kan beri keuntungan. Tapi ada juga kasihan juga yang pengen kerja tapi mungkin pas nggak punya duit. Nah itu sian. Soalnya kalau ingat PPSU itu aku ingat zaman Pak Ahok Mas. Oh iya. Wah itu bener-bener bekerja banget Mas. Karena Ahok itu bener-bener memanusiakan manusia di PPSU kan, gaji UMR, dapat BPJS segala macam. Orang gimana kerjanya nggak giat kan, kerjanya giat terus jadinya kan. Dan kita seneng kalau misalnya Jakarta bersih atau apa. Kalau aku sih berharap semakin banyak PPSU Jakarta semakin bersih sih. Iya, harus kelakuan sih zaman Pak Ahok itu Jakarta untuk jalan-jalan utama itu bersih gitu ya. Betul. Sampai kayak jalan masuknya aja
jalan depan kelurahan tuh bersih gitu Bener. memang, dan mereka aktif juga di RT kan mereka juga dulu punya namanya pasukan biru, pasukan merah, pasukan orange kan dulu. Iya benar. Sesuai dengan tingkat kesulitan di bawah itu gimana. Iya setuju. Dan apalagi kan Mas Pram dan Bang Dul meneruskan program-program yang baik dari pendahulunya kan, entah Foke, entah Setioso, entah Pak Ahok, entah Mas Anies ya kan. Jadi PPS ini kan program positif dari Pak Ahok kan. Jadi kita lihat nih kalau misalnya rekrutmen nggak transparan, nggak adil atau selektif ya susah juga Mas. Gimana susah. mau mengharapkan Jakarta bersih kan, apalagi tagline-nya Jakarta menyala. Ya nggak? Menyala abangku. Iya. Ya kan gak lucu, Jakarta kotor, apanya menyala kan? Ya. Iya sih memang kalau rekrutmen ini tidak transparan, akhirnya orang istilahnya mengungkapkan fakta-fakta di sosmed kan memalukan juga ya. Iya. Karena nggak sesuai dengan tagline-nya Jakarta lah, kan menjadi kota global. Kota global kok isinya KKN semua kan ya malu lah. Kalau kota global itu harus punya standar global juga semuanya kan, manusianya, budayanya, tingkat kesehatannya, tingkat pendidikannya, iya kan? SDM-nya. Iya, manusianya tadi. Manusia tadi ya. Terus apalagi selama 5 tahun itu kan Mas Pram dan Bang Dul menargetkan selama 5 tahun Jakarta menuju 50 top 50 global itu kan. Otomatis semua standar hidup di Jakarta harus dinaikkan juga standar global. Betul. Jadi salah satu faktanya ya PPSU, terus kesegapan Damkar juga. Apalagi Damkar menjadi sekarang buah bibir masyarakat kan, yang benar-benar diapresiasi banget kinerjanya kan. Dan kemarin Mas Pram baru menaikkan gaji Damkar tuh Mas di Pemprov DKI. Berapa itu? Nggak tahu, dari tadinya berapa 4 juta kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi nanti kalau salah. Jadi 6 juta Mas. Lumayan ya? Lumayan Mas. Kenapa lo nggak ikut? udah telat kali. Lagi pula fisiknya harus kuat Mas. Kan nggak harus penduduk KTP DKI ya. Iya sih, tapi kan lu badannya kuat gitu. Wah, lihat dong badan saya aja gemuk Mas. Tapi sebenarnya ada PR nih yang nggak kalah penting nih ya. Apa tuh Mas? Ya, kan ketika Bang Dul dan Mas Pram menjabat jadi gubernur dan wakil gubernur DKI ini kan ada dosa warisan nih. Oh ya, apa tuh? Menjelang itu dulu kan kasus korupsi di Dinas Kebudayaan. Oh iya. Yang akhirnya kepala dinasnya keseret. Yes. Ya keseret, masuk penjara, dan kayaknya udah divonis sih. Nilai kerugiannya sekitar 30 miliaran. Nah ini modusnya mereka itu menggunakan laporan-laporan fiktif. Oh ya, pariwisata itu ya, pariwisata dan kebudayaan. Oh kebudayaan ya? Iya. Jadi menggunakan laporan 30 miliar kalau nggak salah. Iya, 30 M-an lah. Kurang lebih lah ya. Kalau nggak 34 atau berapa. Tapi itu uang gede loh, uang pajak orang DKI loh. Bener. Ya. Itu yang pertama. Jadi PR yang wajib dibenahin untuk DKI ini adalah korupsi. Betul. Korupsi. Karena korupsi ini ya kan mudah banget ya. Iya. Ya. Korupsi itu segala sumber penyakit, Mas. Gak cuma di DKI, secara nasional juga. Tapi untuk DKI kan tugasnya Mas Pram Bang Dul. Memang ya kan. Ya. Harus dibenahin tuh, kalau enggak ya jadi akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Benar, betul. Gitu loh. Betul. Ya, karena kalau enggak ya susah juga kan. Apalagi kemudian kita juga lalu muncul juga itu kasus korupsi di bank milik DKI. Oh, yang dulu namanya Bank DKI. Bank DKI sekarang masih. Tapi ganti nama, Bank Jakarta, rebranding kan udah berapa bulan. Ya. Iya, jadi rebranding. Ngikutin. Ya. Itu kasus yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada sebuah perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Betul. Iya. Tahu kan? Sritek ya? Iya, betul. Dan itu menyeret direksinya di situ. Benar. Nah, jadi kalau nggak salah ada 2 di Bank DKI itu. Satunya kasus yang berkaitan dengan layanan digital yang nggak bisa diakses itu. Oh iya. Direktur IT-nya yang dipecat juga sama Mas Pram. Itu kita apresiasi lah. Jadi di satu sisi kita mengkritisi Mas Pram, Bang Dul, satu sisi kita apresiasi lah. Dalam arti cepat untuk memberhentikan dirut itu kan, dan nggak main-main di posting juga sama beliau kan di IG-nya kan. Ya semoga konsisten lah itu. Semoga konsisten. Penting kan itu konsisten gitu. Konsisten ya. Karena banyak politisi itu kan banyak janji tapi
lupa memenuhin kan gitu. Nah, itu kelemahan semua. Politisi kan begitu ya. Kita nggak misalnya memframe Pak Pram kayak gitu nggak. Ya kan waktu yang akan menguji gitu kan. Benar, betul. Ya. Dan yang nggak kalah menarik itu adalah ini levelnya ke atas nih ya. Yang melibatkan oknum di DPRD DKI Jakarta, ikut nggak? Jadi ada permainan jabatan dan proyek di beberapa pejabat eselon 2 DKI. Itu ada beritanya loh. Udah aku kasih waktu itu kan? Ya udah. Ngeri juga itu ya Mas ya? Wah. Ngeri banget. Nah ini anggota DPRD DKI siapa Mas? Kalau boleh di-spill Mas. Cek aja lah ya. Yang penting itu kalau saya mendengar itu, aduh ini ngeri-ngeri sedap juga ya. Karena akan mencemarakan nih nama dari Mas Pram dan Bang Dul. Apalagi yang diduga oknum yang melakukan percaloan jabatan dan pertindakan proyek itu adalah bagian tim dari wih, ngeri-ngeri sedap ini. Menyala abangku ya. Udah dicari lah itulah. Tapi yang jelas kita ngomong begini tuh ada sumber beritanya. Bukan kita nggak ini ya. Jadi nggak cuma asal DFK ya, disinformasi, fitnah dan kebencian ya. Enggak, kita enggak. Tapi kita mengaman fakta. Jadi kan kita nggak bisa melihat seorang pemimpin itu yang baik-baik aja. Betul. Tapi ya ada lah. Tapi kita juga mengapresiasi lah istilahnya yang baik-baik. Misalkan kayak kemarin ketika ada kasus korupsi beras oplosan di PT Cipinang Food itu. Iya. Kan Mas Pram juga akhirnya mencopot siapa direktur utama yang terlibat. Betul. Ya, yang menyedihkan ternyata kok ada ya BUMD DKI main kayak gitu ya. Iya. Itu kan beras oplosan yang jadi beras premium itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu loh. Ya kita lihat komitmen Mas Pram lah untuk ini kan dia masih baru ya Mas Pram Bando. Jadi kita harus bisa sebisa mungkin objektif mungkin lah. Ya jadi nggak bisa kita main asal nuduh atau apa kan. Karena kita terkait undang-undang ITE juga nih Mas. Karena kalau main asal nyebut nama atau apa, tapi yang pasti yang kita omongin tadi ini ada sumber beritanya. Ada. Kalaupun ada postingan di sosmed juga jelas gitu kan. Jadi yang komen pun juga bisa mempertanggungjawabkan kan. Kita kan di sini hanya men-share keresahan warga Jakarta Jakarta khususnya kan. Apalagi ya komitmen Mas Pram dan Bang Dul kan mewujudkan transparansi dan efektivitas pembangunan di Jakarta. Apalagi kan visinya akan menjadikan Jakarta sebagai kota global. Betul, ya. Itu berat loh. Dan 2 tahun lagi menuju 500 tahun. 500 tahun. Itu berat loh kota global itu. Betul. Karena harus menyamakan atau melakukan kalibrasi semua standar sebagai kota global. Ya, kebersihan, kesehatan lingkungan. Yes. Tapi ngomong kesehatan lingkungan, masih banyak pasar becak ya gimana ya di Jakarta. itu harus kayak misalkan di mitigasi sih sebenarnya. Kayak pasar Minggu. Oh iya itu. Tapi dulu kan sempat habis. Tapi sekarang nggak ada ini juga gitu, nggak ada. Belum di renew lagi gitu loh. Iya betul. Kemudian kayak Kramat Jati itu kan tiap malam bikin macet tuh. Nah, ini jadi siapa tahu nih staf khususnya petenaga ahlinya Mas Pram nonton Sudut Warga nih. Ini kritikan ini real ya, bukan mengada-ngada gitu. Jadi coba turun lebih ke bawah lah untuk Mas Pram Bang Dul, jangan hanya di bagian-bagian yang hanya wangi-wangi lah yang meeting terus di hotel. Ya kan, terus ketemunya pejabat-pejabat eksekutif atau apa yang lebih sering ke bawah lah. Kan apalagi Mas Pram waktu kampanyenya kan pernah ketemu yang satu keluarga 8 orang itu ganti-gantian kan. Apalagi dia masa ternyata nggak dari istana nggak jauh ya, ada tetap keluarga begini. Yang memprihatinkan juga ini yang sering kita lihat kalau kita jalan di jalan-jalan besar Jakarta itu adalah anak-anak kecil yang menjadi pengamen. Kadang-kadang saya pernah lihat tuh ya, bayi seorang wanita, cewek ya belum cukup terlalu tua sih, mau tiba 30 tuh bayi gitu, anak digendong. Kamu tau nggak umur jam berapa dia gendong segitu? Jam 11 malam. Ya Allah, sedih banget ya. Coba perhatiin di perempatan besar ya, kayak perempatan yang di sini nih apa? BBC ini, Cibitan.
Terus perhatiin juga yang di daerah Grogol depan Trisakti. Itu ada ditemunya gitu. Terus perempatan yang di Jati Baru. Betul. Nggak tahu yang lain ya, saya belum keliling ya. Mungkin ke lebih utara, lebih barat, misalnya Cengkareng atau ke sana Cakung. Itu kan daerah-daerah yang memang kayak itu ya. Artinya apa di sini kalau visi sebagai kota global, hal seperti ini harus bisa dibawakan oleh mereka. Benar. Dan aku pernah waktu itu kirim postingan salah satu, lupa aku, di TikTok ya kan, FYP di TikTokku kan. Aku kirim ke salah 2 staf susnya Mas Pram Bang Dul. Mas tolong dong Mas Pram atau Bang Dul turun ke sini karena ada jembatan di bawah, jembatan di mana saya lupa itu. Ada ini Mas, ada rumah bedeng di situ tinggalnya. Atau enggak yang benar-benar kumuh banget. Ada itu, udah banyak, nggak usah jauh-jauh lah. Ini kan kita di timur ya. Di Manggarai situ tuh, yang sananya Menteng, sini Manggarai. Di bawah itu antara Menteng dan Manggarai kan ada sungai itu. Ya. Di bawahnya itu ada. Ya itu. Ya mungkin daerah situ ya. Itu tengah kota loh. Iya. Seberangnya tuh kawasan elit Menteng ya, gitu. Betul, maksudku. Aku udah bilang, Mas tolong dong. Terus katanya, iya nanti aku forward atau apa ya, nggak tahu nih dijalankan atau enggak. Masih belum ada kabar dari salah 2 orang staf sus itu kan. Maksudnya kita ini memang mendukung programnya Mas Pram Bang Dul yang bagus-bagus, tapi kalau misalnya nggak jalan, misalnya masih ada orang miskin yang tempat tinggalnya masih susah ya, apalagi masih di bawah standar hidup yang layak lah. Iya, ekstrim tuh. Ekstrim. Tinggalnya ada ekstrim kayak misalnya kayak di beberapa di Jakarta Utara itu banyak gitu. Kadang sering kalau misalnya ketemu di FYP di TikTok saya tuh Mas, nonton begitu nangis saya Mas. Saya dalam hati gini, keadaan begini saya masih bersyukur kita masih bisa tidur enak, makan enak. Mereka tuh gimana Mas? Coba kamu pernah masuk ke Kampung Tambora nggak? Kampung terpadat di Asia Tenggara. Belum tuh. Belum, harus. Ini depannya Roxy itu. Iya. Ada kampung namanya Tambora. Kamu begitu masuk nggak bisa keluar dong. Oh iya. Jadi belakangnya stasiun Duri. Oh iya. Itu. Kapan sekali kita jalan-jalan ke sana ya? Iya, boleh. Pakai motor aja, karena kalau mobil nggak bisa, karena masuknya tuh sini. Jadi ya. Kayak labirin. Ya nanti kita kapan gitu Mas, kita bisa langsung wawancara atau diskusi dengan atau kita bikin podcast di sana ya? Ya boleh. Jadi biar kita ini nggak cuma nomor-nomor aja, berarti di dalam studio nih, di ruangannya enak. Ntar kita malah kita sih nggak masalah dikritik atau apa sama teman sendiri apa orang lain, nggak peduli saya. Yang penting kita menyajikan fakta dan data real gitu, nggak dibuat-buat, bukan settingan ya kan. Jadi ya siapapun buat untuk Mas Pram atau tenaga ahli atau staf sosial bisa nonton inilah Mas. Jadi biar ada mitigasinya begitu kan. Jadi kita benar-benar real nih, nyorot nih set gitu kan. Gitu loh Mas. Iya. Karena udah cukup aja lah ya. Iya. Nanti kita episode berikutnya ini kan pembukaan nih. Tapi setidaknya apa yang kita sampaikan ini kita berdasarkan ada fakta, paling nggak di media lah ya. Iya. Kita media mainstream loh ya, bukan media mainstream ya. Bodrek ya. Takutnya. Tapi kalau memang pengen tahu detailnya bisa di googling lah. Googling lah. Bener nggak sih apa yang kita omongin kan gitu. Betul. Tapinya seperti itu. Jadi terima kasih sudah menyaksikan Sudut Warga ya. Yang jelas kita akan berusaha mengulas tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Ya, beberapa fenomena kehidupan mengkritisi Mas Pram dan Bang Dul secara objektif aja sih. Ya, kita nggak asal nggak ada kebencian, tapi nggak asal bacot lah kalau kata orang Betawi gitu kan. Ya, fakta, realita yang ada di kota metropolitan seperti Jakarta ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Sampai jumpa.